Berjumpa lagi dengan channel sebelah. Agar channel ini terus berkembang, jangan lupa like dan subscribe. Semoga sahabat-sahabat semua sehat selalu. Misteri Alas Gumitir. Di antara perbukitan yang memisahkan Banyuwangi dan Jember, ada satu tempat yang tak pernah benar-benar sepi. Meskipun dinamai Alas Gumitir, yang artinya hutan sunyi. Konon, hutan ini menyimpan misteri dan roh-roh yang tak pernah tenang. Sejak zaman penjajahan, banyak nyawa yang melayang di jalur kereta dan jalan setapak yang membelah hutan itu. Beberapa bahkan percaya bahwa jika kau berhenti terlalu lama di sana, kau bisa ikut menjadi bagian dari mereka. Malam itu, 5 sahabat, Raka, Nadia, Dimas, Tari, dan Gilang, melakukan perjalanan pulang dari liburan mereka di Bali. Karena ingin menikmati suasana, mereka memilih jalur darat dan menyetir sendiri melewati jalur selatan Jawa Timur. Saat jam menunjukkan pukul 11 malam, mereka tiba di wilayah Alas Gumitir. Raka yang menyetir mobil berbicara kepada teman-temannya. Ini kok makin gelap ya? Lampu jalannya nggak ada. Melirik Google Maps. Kita udah masuk Alas Gumitir. Habis ini jalan mulai berkelok. Tapi tenang, tinggal 1 jam lagi sampai penginapan. Terlihat Nadia menggigil dan nyeletuk. Aku pernah dengar, katanya hutan ini angker banget. Terdengar Gilang tertawa sambil berkata, Mitos doang itu. Yang penting jangan berhenti sembarangan. Dimas serius menimpali. Tapi beneran, kalau dengar suara wanita nangis atau ada yang minta tolong, jangan dihirauin. Jangan pernah turun dari mobil. Kamu kenapa ngomong gitu? Kata Nadia dengan mimik ketakutan. Bapakku orang Jember. Katanya yang kamu lihat di sini belum tentu manusia. Jawab Dimas kepada Nadia. Tiba-tiba hujan turun deras. Kabut pekat menutupi pandangan. Tiba-tiba mobil mereka seperti menghantam sesuatu. Raka menginjak rem, mobil berhenti mendadak. Mereka keluar dengan panik, takut mereka menabrak hewan atau orang. Bari dengan terengah. Itu apa tadi? Di jalan tidak ada apa-apa. Tapi di pinggir hutan, mereka melihat seorang gadis kecil berpakaian penari tradisional berdiri diam menatap tajam mereka. Gilang berkata lirih dan tegang. Anak kecil? Tengah malam gini? Dan Nadia pun menimpali. Gak masuk akal, kita di tengah hutan. Gadis itu perlahan mengangkat tangan dan melambai. Senyumnya pucat, matanya kosong. Dimas berkata kepada teman-temannya, Masuk mobil. Sekarang, jangan tatap dia. Tapi teriak Raka. Dimas pun menyahut, Itu bukan anak kecil. Tiba-tiba, gadis itu berlari ke arah mereka. Namun, ketika sampai dekat, dia menghilang. Dengan rasa ketakutan, mereka melanjutkan perjalanan. Tapi setiap kali mereka mencoba keluar dari hutan, Google Maps menunjukkan mereka berputar-putar di tempat yang sama. Terlihat Tari. Ini gak mungkin. Aku udah tandain batu itu tadi. Kita muter-muter. Nadia terisak. Kita gak bisa keluar. Kita terjebak. Gilang menatap Jang. Ini jamku dari tadi nggak bergerak. Masih jam 11.37.
Raka pun menjawab. Jamku juga. Dimas menimpali. Alas Gumitir punya mitos. Kalau kamu melihat penari itu, kamu masuk waktu mati. Mereka akhirnya sampai di sebuah terowongan tua. Konon bekas jalur kereta zaman Belanda. Legenda menyebut tempat ini sebagai pintu arwah, di mana ribuan Romusha tewas dipaksa membangun rel kereta. Terowongan itu dikenal angker karena sering terdengar suara gamelan dan tangis di malam hari. Ketika mereka melewati terowongan itu, suara gamelan tiba-tiba terdengar diiringi tawa perempuan. Kalian dengar itu? Raka pun menimpali. Gak mungkin ada orang main gamelan di hutan jam segini. Lampu mobil berkedip, lalu padam total. Suasana gelap gulita. Ada yang jalan di atas mobil. Tok, tok, tok. Suara kaki menari di atas atap. Lalu, dar. Kaca depan retak dengan suara perempuan tertawa terbahak-bahak. Mereka semua keluar dari mobil dan berlari ke dalam hutan, tak tahu arah. Dalam kepanikan, mereka terpisah. Dimas sendirian melihat barisan penari muncul dari kabut. Ia berlari dan menemukan prasasti tua dengan tulisan kulo. Di atasnya tertulis, yang masuk tanpa izin takkan kembali. Sementara itu, Raka melihat bayangan tari di kejauhan, tapi wajahnya berbeda. Pucat, senyum lebar, mata hitam legam. Terdengar sosok penari berbicara. Ayo pulang, Kak Raka. Kita gak bisa ninggalin hutan ini sendirian. Raka ketakutan. Kamu bukan tari. Saat fajar menyingsing, hanya Raka dan Nadia yang berhasil keluar dari hutan. Mereka ditolong warga sekitar yang mengatakan mereka ditemukan pingsan di pinggir jalan. Namun, Gilang, Tari, dan Dimas tidak pernah ditemukan. Beberapa hari kemudian, Raka melihat video dari dashboard mobilnya yang selamat. Di detik-detik terakhir video, sebelum listrik padam, terlihat seorang penari wanita berwajah rusak mendekat ke kamera dan berbisik. 1 malam, belum cukup. Sampai hari ini, banyak orang melintasi alas Gumitir tanpa kejadian. Tapi jika kau melihat gadis kecil berpakaian penari, jangan tatap matanya. Dan jika suara gamelan mulai terdengar di kejauhan, jangan pernah berhenti. Karena mungkin